Rekan-rekan tani, ada perbedaan kebutuhan pupuk dasar di musim penghujan dan di musim kemarau. Kebutuhan pupuk kandang per 1000 tanaman adalah 300 sampai 500 kg. Rekan-rekan tani, jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Di luar tema atau judul pun kita akan diskusikan bersama. Karena waktu tanam melon sampai panen cukup singkat, hanya 2 bulan. Supaya rekan-rekan tani jika ada kendala-kendala di tanaman melon, cepat dalam penanganannya untuk mengurangi risiko gagal panen. Kita akan membahas cara olah lahan dan perbedaan pupuk dasar yang digunakan di musim penghujan dan di musim kemarau, dari awal sampai akhir, dan biaya atau modal yang kita perlukan untuk tanaman melon. Pastikan lahan sudah siap ditanam sebelum rekan-rekan tani mulai semai biji melon. Lahan untuk budidaya melon sebaiknya dibajak terlebih dahulu untuk menghaluskan bongkahan tanah dan menggemburkan tanah. Kemudian bentuk bedengan sesuai kebutuhan jarak tanam melon dan jumlah tunas yang dipelihara. Tunas 2 apa 1. Untuk jarak tanam melon yang benar kita akan membahas di video berikutnya. Supaya lebih mudah, kita akan menghitung per 1000 tanaman melon. Rekan-rekan tani, ada perbedaan kebutuhan pupuk dasar di musim penghujan dan di musim kemarau. Kebutuhan pupuk kandang per 1000 tanaman adalah 300 sampai 500 kg. Saran, pupuk kandang sapi atau kambing yang sudah matang, jangan ayam petelur atau ayam potong, karena akan berpengaruh terhadap pengendalian penyakit atau jamur. Untuk di musim hujan, kebutuhan pupuk dasar tunggal P seperti SP36 atau Vertipos untuk merek dagang tergantung pilihan rekan-rekan tani. Kebutuhannya sebanyak 150 sampai 200 kg. Rekan-rekan tani, di musim hujan jangan tambahkan pupuk dasar ZA. Jika ingin menambahkan NPK atau Posca, jangan terlalu banyak, 20 sampai 30 kg saja untuk 1000 tanaman. Dan di musim kemarau, kita tambahkan ZA atau NPK sebanyak 40 sampai 50 kg. Kebutuhan pupuk dasar NPK atau Posca lebih tinggi rekan-rekan tani dibandingkan di musim penghujan. Karena di air hujan pun kita sudah mendapatkan pupuk N. Untuk kebutuhan pupuk kandang, pupuk SP, dan kapur tetap sama. Kebutuhan kapur dolomit sebanyak 150 sampai 200 kg untuk menaikkan pH tanah agar cocok untuk tanaman melon, kisaran 6 sampai 7. Jangan lupa ini per 1000 tanaman. Karena kesuburan atau pH tanah tiap lahan tentunya berbeda. Gulutan dibuat garis atau lengkungan untuk tempat kita menabur pupuk dasar. Rekan-rekan tani, cara yang tepat dalam penaburan dengan cara terpisah. Yang pertama ditabur adalah pupuk kandang, kemudian pupuk kimia, dan yang terakhir adalah kapur. Kemudian baru bedengan kita ratakan. Sebelum tutup mulsa, gulutan boleh disemprot mikroorganisme, boleh tidak, tergantung pilihan rekan-rekan tani apabila diperlukan. Rekan-rekan tani, biarkan terlebih dahulu gulutan selama 10 sampai 15 hari. Baru lahan siap kita tanam. Biaya atau modal tanam melon sampai panen untuk per 1000 tanaman di kisaran 5 sampai 6 juta, dan ditanam melon berikutnya biaya atau modal akan turun
karena alat atau bahan seperti ajir dan yang lainnya sudah ada. Memang untuk modal awal saja yang besar bagi kita. Mungkin di lokasi rekan-rekan tani bisa lebih murah karena tiap lokasi harga barang atau jasa yang berbeda. Rekan-rekan tani, jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Di luar tema atau judul pun kita akan diskusikan bersama. Karena waktu tanam melon sampai panen cukup singkat, hanya 2 bulan. Supaya rekan-rekan tani jika ada kendala-kendala di tanaman melon cepat dalam penanganannya untuk mengurangi risiko gagal panen. Sekian pembahasan dari kita. Salam sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.